Oke teman-teman, di seri video kali ini kita akan melanjutkan praktikum terkait pemrograman PHP. Untuk topiknya adalah arrays bagian kedua. Jadi apa saja yang akan kita coba pada sesi kali ini? Ya, ini yang pertama ada fungsi count, kemudian yang kedua itu ada fungsi sizeOf, yang ketiga ada fungsi arrayPush, kemudian yang keempat ada arraySplice, dan yang kelima ini ada arrayUnshift. Tujuan pembelajarannya yakni mahasiswa mampu menerapkan penggunaan beberapa fungsi arrays menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk ke bagian praktikumnya, teman-teman silahkan buat satu folder baru di C ya, di htdocs, kemudian silahkan ngeload foldernya seperti ini, misalkan web 05. Kemudian silahkan simpan menggunakan ekstensi PHP ya, index.php. Di percobaan yang pertama ini kita akan menggunakan fungsi count dan sizeOf. Jadi kurang lebih sintaksnya adalah seperti ini. Ini fungsi count di dalam kurung, kemudian di dalam kurungnya ini adalah variabel array-nya. Kemudian untuk sizeOf ini juga sama. Di dalam tanda kurung ini terdapat suatu variabel array. Ini adalah contohnya ya. Kita langsung coba. Ini sampai sini. Kita coba dulu. Paste. Kemudian kita simpan. Kita coba panggil localhost php localhost web 05. Oke, ini adalah penjelasannya. Jadi di baris nomor 2 ini kita menyimpan sebuah array dengan nama A. Itu kita simpan ke dalam indeks 0, itu adalah nilainya itu adalah 1. Jadi value-nya itu adalah 1. Sedangkan di baris selanjutnya ini kita menyimpan angka 3 ya ke dalam indeks nomor 1. Kemudian indeks nomor 2 kita isi dengan angka 5. Nah, untuk menghitung jumlah elemen dalam suatu array, kita bisa menggunakan perintah count variabel array yang ingin kita ketahui jumlah elemennya. Kemudian dalam kasus ini kita simpan jumlahnya itu ke dalam variabel jumlah, $jumlah. Kemudian kita tampilkan, jadi echo jumlah elemen array A itu adalah yang ini, yang di atas kita definisikan, itu dengan jumlah. Ya, jadi variabel jumlah ini isinya adalah hasil count atau hasil penghitungan jumlah elemen dari variabel A, variabel array A. Kemudian di baris selanjutnya ya kurang lebih seperti ini kita simpan. Di variabel B, variabel array B ini kita menyimpan yang namanya string buah ya. Kemudian angkanya itu atau isinya adalah misalkan semangka. Ini untuk kunci indeks sayur. Ini misalkan kita isi dengan kata wortel. Kemudian untuk indeks daging kita isi dengan nilai ayam. Untuk indeks utama ini kita isi dengan kata nasi. Kemudian kita juga sama menggunakan perintah sizeOf. Ini fungsinya ya, sizeOf mode count normal. Ini kita menghitung jumlah elemen dari array B, kemudian kita simpan ke dalam variabel jumlah. Nah, kemudian di baris nomor 16 ini kita tampilkan ke layar. Ini adalah jumlah elemen array B adalah $jumlah ini mengacu ke sizeOf $B ya. Kemudian ditampilkan ke layar. Jadi ini adalah implementasinya atau contohnya di dalam browser ketika kita melakukan echo jumlah dari masing-masing array yang di atas dan yang di bawah. Nah, kemudian ini sedikit kembali ya. Jadi ini kita coba dulu aja. Yang kedua ini adalah fungsi arrayPush. Jadi fungsi ini digunakan untuk menyisipkan elemen baru ke dalam sebuah array. Sintaksnya adalah seperti ini, arrayPush
$array nilai-nilai. Nilai-nilai itu masuknya adalah nilai apa saja yang ingin kita sisipkan ke dalam suatu array. Misalkan seperti ini, kita simpan, kita refresh dulu. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Ini ketika di baris nomor 2 atau di awal, ini kita memasukkan dua elemen ke dalam array yang namanya program. Itu untuk indeks yang pertama, itu adalah HTML, kemudian untuk indeks yang kedua ini adalah PHP. Kemudian kita di baris selanjutnya kita menyisipkan nilai tambah gitu ya, data tambahan, yaitu bernilai CSS dan JavaScript. Kemudian kita tampilkan isinya. Nah, ini sudah ditampilkan ketambahan dengan CSS dan JavaScript. Jadi pada awalnya itu isi dari array program itu hanya berisi dua ini ya, HTML dan PHP. Kemudian kita tambahkan ya, kita sisipkan di indeks yang terakhir itu dua nilai baru, yaitu CSS dan JavaScript. Makanya ketika kita for each program atau variabel dari array ini ditampilkan sebelah 4. Ini karena yang dua terakhir ini CSS dan JavaScript kita tambahkan di menggunakan array push. Kemudian fungsi array splice. Jadi fungsi array splice ini digunakan untuk mengambil ya atau membuang satu atau beberapa elemen array dan menggantikannya dengan yang baru. Ini untuk contohnya, ini agak panjang. Kita coba copy, kemudian paste, kita simpan ya, simpan. Kita cek di browser. Nah, penjelasannya adalah seperti ini ya. Ini ketika di awal, ini anggota array-nya itu adalah ada 4, ada HTML, ini untuk indeks ke 0, kemudian PHP ini adalah indeks ke 1, kemudian CSS ini adalah indeks kedua, JavaScript ini adalah indeks ketiga. Nah, kemudian kita melakukan array splice. Jadi array splice ini adalah menghapus ya atau menghilangkan dua value dalam suatu array. Ini misalkan input dari variabel input ini kita potong dua. Ini potongnya adalah yang terakhir, dua yang terakhir. Jadi yang dihapus adalah array dengan value ini ya, CSS dan JavaScript. Makanya ketika kita echo lagi, ini hasilnya sudah hilang karena kita menggunakan array splice input $2. Kemudian misalkan kita di baris yang ketiga ini ya, ini kita input satu-satu, artinya kita menghapus beberapa data yang ini ya, PHP ini contohnya itu yang array splice ya, ini ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah ketika dihapus PHP-nya, kemudian digantikan dengan array dengan value JavaScript. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah input count input. Ini kita memasukkan data baru, yaitu Ajax. Kemudian yang keempat ini array splice. Ini adalah kita menambahkan lagi ya, mengganti Ajax-nya ini. Kita hapus karena awalnya itu adalah HTML, PHP, CSS, JavaScript ya, yang dari awal ini. Kemudian kita gantikan ya, kita hapus JavaScript-nya dan kita tambahkan dengan jQuery dan framework. Makanya jumlah datanya nanti ada 5 ya, 1 HTML, 2 PHP, 3 CSS, 4 jQuery, 5 adalah framework. Kemudian untuk array unshift, jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyisipkan elemen ke bagian awal array. Ini untuk contohnya ya, contohnya kita coba misalkan seperti ini, kemudian kita simpan, kita eksekusi. Nah, kurang lebih seperti ini refresh dulu ya. Penjelasannya adalah seperti ini. Jadi di awal ya, di baris-baris awal ini kita mendefinisikan sebuah array dengan nama array buah. Ini untuk menyimpan data jeruk dan apel. Kemudian kita sisipkan ya, ini kita echo dulu. Kita buktikan bahwa isi dari
indeks ke 0 dan ke 1 itu adalah jeruk dan apel. Kemudian kita gunakan array unshift ya. Ini kita sisipkan value baru yang bernama pisang ini ke indeks ke 0. Jadi fungsinya unshift ini adalah menyisipkan value ke dalam array di indeks awal ya, di paling awal. Jadi ketika kita cetak lagi, indeks ke 0 itu bukanlah jeruk, tapi setelah kita sisipkan menjadi pisang. Jadi indeks ke 0 itu adalah pisang, indeks ke 1 itu adalah jeruk, dan indeks ke 2 itu adalah apel. Kemudian ini ya untuk fungsi unshift. Kalau yang tadi kita hanya menyisipkan satu nilai, satu value, kemudian di percobaan kali ini kita coba menyisipkan untuk dua nilai array. Seperti ini. Jadi di awal tadi sama, kita definisikan array buah, kemudian dengan nilai jeruk dan apel. Kemudian kita sisipkan lagi menggunakan array unshift. Ini nilainya ada dua macam. Yang pertama ada pisang, yang kedua ada mangga. Jadi ketika kita echo atau kita eksekusi kembali, indeks ke 0 itu bukanlah jeruk tapi pisang. Kemudian untuk indeks 1 ini adalah mangga ya. Jadi bukan apel. Baru setelah itu ya kita baca ke indeks kedua dan ketiga itu adalah jeruk dan apel. Jadi istilahnya kita menyisipkan nilai baru atau value baru ke dalam suatu array itu di awal, itu menggunakan fungsi array unshift. Kemudian kita coba untuk praktikum mandiri. Jadi ini adalah kode barang ya, kode barang ada B001, ada B002, ada B003. Ini nanti untuk tipenya itu adalah tipe string index ya, karena kita tidak hanya menggunakan angka tapi menggunakan huruf juga atau kombinasi huruf dan angka. Kemudian ada nama beberapa item, kemudian ada harganya. Nanti silahkan dicoba. Untuk total harga adalah hasil perhitungan antara harga satuan dikali dengan jumlah barang. Kurang lebih itu untuk sesi kali ini. Silahkan dicoba. Kita bertemu di seri selanjutnya.